Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita baca secara silih berganti ayat 1 sampai 8. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 7 dan 8 bersama. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih dan kemurahan-Mu, sehingga di malam hari ini Tuhan kami bisa datang untuk kami bisa bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami mau menyerahkan waktu pendengaran firman-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam hati pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu, dan mampukan kami juga untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberikan kami pengertian, dan Engkau kiranya ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Sekiranya kami Tuhan layak bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk saudara-saudari kami yang dalam perjalanan, Tuhan sampaikan mereka ke gereja dengan selamat. Dan teman-teman yang bisa mengikuti melalui Zoom, juga Tuhan berikan koneksi yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah melihat 2 dari 7 kehendak Allah, alat atau acuan kita untuk kita bisa melihat mana kehendak Allah di dalam hidup kita. Yang pertama adalah ketetapan, di mana Tuhan memiliki ketetapan yang sudah ditetapkan dari zaman dahulu kala, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, untuk segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang Ia tetapkan. Hal yang kedua, kita melihat tentang perintah Allah. Kita fokus kepada ke-10 hukum Taurat, di mana kita mempelajari bahwa dalam kita mencari kehendak Allah, kita harus memperhatikan ke-10 hukum Taurat, perintah-perintah Allah, sehingga kita jangan salah di dalam bertindak sehingga melanggar hukumnya Allah. Jadi malam hari ini kita lanjutkan dengan 5 lagi kehendak Allah, dan kita mulai dengan kehendak Allah yang bersifat menuntun. Oke, kehendak Allah yang bersifat menuntun. Jadi di sini kita melihat kehendak Allah yang bersifat menuntun. Kehendak Allah yang bersifat menuntun diajarkan di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 tadi kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, meskipun ketika Dia ciptakan kita, Dia berikan kita yang namanya kehendak bebas. Namun Allah kita bukan Allah yang dikenal dalam deisme, yaitu Allah yang setelah menciptakan segala sesuatunya lalu pergi tidur. Tapi Allah yang terus memelihara dan menuntun jalan hidup kita. Karena dalam katekismus singkat Westminster pertanyaan kedua ditanyakan, pedoman apakah yang Allah telah berikan untuk menuntun kita agar kita dapat memuliakan dan bersekutu dengannya? Jawabannya adalah firman Allah yang terdapat di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, merupakan pedoman satu-satunya untuk menuntun kita agar kita dapat memuliakan dan bersekutu dengannya. Artinya apa? Kalau yang bersifat perintah, kita berbicara tentang 10 hukum Taurat. Kali ini dia berbicara tentang seluruh Alkitab, seluruh firman Tuhan. Kalau kita mau bertanya dalam hidup kita mana kehendak Allah, maka acuan kita bukan hanya ke 10 hukum Taurat, tapi sekarang konteksnya adalah keseluruhan dari firman Tuhan, keseluruhan dari Alkitab. Makanya sebagai orang Kristen adalah sangat penting bagi kita untuk mempelajari keseluruhan Alkitab. Bukan hanya mempelajari 1-2 ayat, 1-2 kitab, tapi mempelajari keseluruhan. Karena di sana kita akan dituntun oleh Tuhan.
Di dalam setiap kitab yang diberikan oleh Allah dalam Alkitab mengandung begitu banyak pelajaran untuk kita pahami, untuk kita mengerti, untuk menuntun kita ke jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau mengenai perintah, kita sedang berbicara tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan kali ini lebih spesifik di dalam kehidupan kita setiap hari, dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, dalam segala hal yang kita lakukan, mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, apakah itu sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Jadi hal ini yang menjadi pedoman kita. Jadi Tuhan menuntun kita dengan firman-Nya. Maka tugas dan tanggung jawab kita adalah mempelajari dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Bagi orang Kristen adalah hal yang mutlak untuk yang namanya belajar firman Tuhan. Oke? Lalu yang keempat, kita melihat tentang kehendak Allah yang bersifat kerjasama. Jadi selain menuntun kita, Allah di dalam kehendaknya dan kemurahan hatinya mau bekerja sama dengan kita. Artinya ada hubungan timbal balik. Dalam kita mencari kehendak Allah, Allah memastikan kepada kita bahwa Dia sendiri berkomunikasi dengan kita. Bukan hanya kita yang meminta kepada Dia, tapi Dia juga melihat apa yang kita minta, memberikan kita pengertian, dan menunjukkan kepada kita kehendaknya. Kehendak Allah yang bersifat kerjasama dijelaskan dengan sangat baik dalam kata-kata bijak dari Dr. Timothy Tow, yang dikatakan pertolongan dari diri sendiri dengan pertolongan dari Allah adalah pertolongan yang terbaik. Self-help with God's help is the best help. Itu salah satu kata-kata bijak yang disampaikan oleh Dr. Timothy Tow. Sampai hari ini tetap diajarkan. Ini kata-kata yang baik, bahwa di dalam hidup di hadapan Tuhan, kita bukan hanya sekedar menunggu, oh Tuhan tolong, kita menunggu Tuhan tolong, tapi harus ada sesuatu yang kita lakukan. Ada pertolongan dari diri sendiri. Nah, Calvinist atau doktrin Calvinist seperti yang kita pegang adalah doktrin yang selalu berbicara tentang sebuah pertolongan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang disebut sebagai the sovereignty of God, yaitu kedaulatan Tuhan, dan tanggung jawab manusia. Ada kedaulatan Tuhan, ada ketetapan Tuhan. Nah, kita lihat bahwa kehendak Allah yang pertama adalah ketetapan Tuhan. Ada perintah Tuhan. Lalu ada firman Tuhan yang menuntun kita. Tapi di saat yang sama harus ada kerjasama dari kita. Harus ada yang kita lakukan. Kita bukan hanya berdoa, berpuasa, dan berdiam diri, tapi kita juga melakukan bagian kita. Makanya kalau kita sakit, tidak cukup hanya untuk berdoa saja. Berdoa saja, Tuhan sembuhkan. Tapi kita harus pergi ke dokter. Ketika kita pergi ke dokter, bukan hanya sekedar terima saja apa, lalu kita pelajari. Kalau obat yang kita konsumsi tidak membuat kita semakin sembuh, kita harus pikirkan obat apa lagi, atau dokter mana lagi yang harus kita kunjungi. Bukan pasrah, oh Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku serahkan hidup. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Itu contoh yang diberikan kepada kita adalah sangat jelas di dalam pelayan Abraham yang diutus oleh Abraham untuk mencari istri bagi Ishak. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 24, bagaimana ketika Abraham mengutus hambanya untuk mencari istri bagi Ishak. Apa yang dilakukan oleh hambanya ini? Apakah dia hanya sekedar berdoa saja? Oh, dia melakukan sesuatu. Dia coba pikirkan kriteria-kriteria atau hal-hal yang baik yang bisa menjadi karakter atau kriteria bagi istri bagi Ishak. Kriteria-kriteria ini dia katakan, Tuhan, saya sekarang berdiri di dekat sumur kan. Kalau ada perempuan yang mengambil air dan dia memberikan kepadaku air itu, dan bukan hanya kepadaku tapi kepada unta-untaku juga, oh maka dialah orang. Mungkin dalam pikiran si hamba ini adalah satu tindakan, sebuah karakter yang baik pada masa tersebut. Kalau dibilang perempuan yang baik adalah perempuan yang bermurah hati. Dalam masa tersebut, menimba air adalah sebuah hal yang sangat umum. Karena di daerah-daerah tersebut, sumber air yaitu sumur-sumur. Perempuan-perempuan ini akan pergi untuk menimba air, untuk mengangkat air, untuk dibawa ke rumah mereka. Dan salah satu ciri dari perempuan-perempuan yang baik hati adalah mereka yang rela untuk memberikan air tersebut kepada orang lain, membantu orang lain. Jadi dia coba pikirkan, dia tidak hanya sekedar berdoa, dia pikirkan
Dan ketika dia pikirkan, dia lakukan, Tuhan ada. Dan Tuhan menyertai, bekerja sama dengan dia dan menunjukkan kepada dia, inilah perempuan itu. Jadi jangan hanya berdiam diri, lakukan sesuatu. Kehendak yang bersifat kerjasama dapat juga terlihat di dalam pekerjaan penginjilan, di mana Allah berkenan untuk mendapatkan bantuan dari umatnya. Nah, ini kita membaca dalam Matius 28 ayat 18-20. Allah memang menyelamatkan kita, Roh Kudus yang membuat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan, tapi Tuhan begitu berkenan untuk menggunakan kita, mengajak kita, memerintahkan kita untuk pergi dan menginjili. Itu adalah kerjasama kita, tugas dan kerjasama kita dengan Allah. Di dalam pekerjaan penyucian kita diminta untuk bekerjasama dengan Tuhan dengan cara mendudukkan diri kita kepada pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus supaya hidup kita kudus, kita bukan hanya berdoa-doa saja, Tuhan kuduskan hidupku, kuduskan hidupku. Kita harus melakukan sesuatu, yaitu dengan menaati pertolongan dan pimpinan Roh Kudus dalam diri kita yang sesuai dengan firman-firman Tuhan yang kita pelajari. Ini ada satu kerjasama. Dalam kita mencari kehendak Allah, kita perlu mencarinya dengan melakukan sesuatu, bertindak melakukan sesuatu. Lalu kita juga membaca adanya kehendak Allah yang bersifat keinginannya. Kehendak Allah yang bersifat keinginannya berbicara tentang hati Allah, kehendak atau keinginannya agar setiap orang berdosa bertobat dan diselamatkan. Jadi kalau tadi kehendak Allah bersifat ketetapan, kedua kehendak Allah bersifat perintah, 10 hukum Taurat. Ketiga, kehendak Allah yang bersifat apa tadi? Apa yang ketiga? Hah? Yang ketiga, menuntun, ya kan? Allah menuntun dengan keseluruhan firman-Nya. Keempat, kehendak Allah yang bersifat kerjasama. Sekarang, kehendak Allah yang bersifat keinginannya. Dan keinginannya di sini berbicara tentang keselamatan. Allah mau supaya setiap orang selamat. Murray, di situ namanya Murray dan Stonehouse, berkata dalam kehendak Allah ini terhadap pertobatan dan keselamatan yang diuniversalkan atau yang diberikan kepada seluruh dunia dan dinyatakan bagi kita. Oleh karena itu, bahwa ada terdapat di dalam Allah sebuah kasih kebajikan terhadap pertobatan dan keselamatan, bahkan dari mereka yang Ia tidak tetapkan untuk selamat. Kegembiraan, kehendak, dan keinginan ini diekspresikan di dalam panggilan pertobatan yang bersifat keseluruhan. Apa artinya? Kehendak Allah adalah bagi semua orang untuk diselamatkan. Nah, ketika kita kembali dalam satu persimpangan, ketika kita mencari kehendak Allah dalam hidup kita, hal yang juga perlu kita pikirkan adalah, kalau kita mengambil langkah ini, apakah itu akan membuat orang lain selamat atau tidak? Apakah itu akan mendorong orang lain untuk melihat Tuhan Yesus, mendorong orang lain untuk mendengarkan Injil, mendorong orang lain untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau ini adalah kesaksian yang buruk? Contohnya kalau kita mau mengambil satu pekerjaan, kembali. Nah, kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang berdosa, contohnya pergi kerja ke kasino. Orang Batam bisa mendapat lowongan pergi ke kasino karena dekat dengan negara-negara yang ada kasinonya, kan? Jadi ada satu lowongan dengan gaji yang besar. Dengan gaji tersebut kita bisa membangun rumah kita. Kerja di kasino bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, ketika kita mau memutuskan, ini ada satu pekerjaan di kasino. Pertanyaannya adalah, kalau kita kerja di situ, apakah itu akan mendorong orang lain untuk melihat Tuhan Yesus, atau itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ketika hal tersebut kita yakini bahwa itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka kita tidak lakukan. Karena kehendak Allah adalah supaya setiap orang diselamatkan. Hidup sebagai orang Kristen tidak bisa dengan filosofi dunia saat ini, hidupku, hidupku, hidupmu, hidupmu. Kalau kita berbicara seperti ini, berarti kita belum menerima kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu bukan berbicara tentang ini aku, jangan lihat aku, ya terserah aku. Tidak demikian. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah seperti lagu anak sekolah minggu. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi lilin yang bercahaya. Dan Tuhan katakan lilin itu baru berfungsi kalau dia ditaruh di atas gantang atau dia dikasih di atas, bukan di bawah tempat tidur. Kalau di bawah tempat tidur dia tidak menerangi apa-apa. Cahaya itu harus ada di atas, harus terlihat supaya cahayanya bisa betul-betul menerangi.
Kita sebagai orang Kristen tidak bisa bilang, oh aku terserah aku. Kalau kamu tersandung oleh karena aku, itu bukan urusanku. Tidak bisa. Kalau kita memang orang Kristen, kita harus hidup untuk menyelamatkan orang lain. Menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi dalam memutuskan apa yang kita mau lakukan, perhatikan. Apakah itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, atau itu akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Allah memberikan Injil secara cuma-cuma, sungguh-sungguh, dan tanpa pandang bulu kepada seluruh dunia, baik bagi yang dipilih maupun yang terkutuk. Jadi kita bukan hanya bersaksi atau menunjukkan kebaikan kita, menunjukkan Tuhan Yesus kepada orang yang sudah percaya, tapi lebih-lebih lagi kepada orang yang belum percaya. Kita harus selalu bisa menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan. Kita harus bisa selalu menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen, bahwa kita ini memang berbeda. Kita ini adalah anaknya Tuhan. Itu yang harus selalu bisa kita tunjukkan dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Lalu di sini ada kehendak Allah yang bersifat mengajar dan menghukum. Kehendak Allah yang bersifat mengajar dan menghukum, seperti dalam pengakuan iman Westminster, bab kelima ayat 6 dikatakan di sini, seperti kepada mereka manusia yang jahat dan durhaka, yang Allah sebagai seorang hakim yang adil untuk dosa sebelumnya membutakan dan mengeraskan hati mereka. Bagi mereka dia tidak hanya menahan anugerahnya yang olehnya mereka di dalam pengetahuan mereka sebenarnya dapat diterangkan dan membawanya ke dalam hati mereka, tetapi kadangkala juga mengambil kemampuan-kemampuan yang mereka miliki dan menyingkapkan mereka kepada objek-objek yang sama, seperti kerusakan yang mereka lakukan dalam peristiwa-peristiwa yang berdosa, dan lagi pula menyerahkan mereka kepada nafsu daging mereka sendiri, pencobaan-pencobaan dunia dan kuasa setan, yang olehnya terjadilah bahwa mereka mengeraskan hati mereka bahkan terhadap sarana-sarana yang Allah pakai untuk melembutkan orang lain. Ini berbicara tentang penghukuman. Kehendak Allah yang bersifat penghukuman, di mana Allah membiarkan orang atau manusia tersebut untuk terus melakukan dosa. Ini sangat jelas kalau kita membaca Roma pasal yang pertama, bagaimana Tuhan menunjukkan Ia membiarkan umat manusia yang berdosa. Dan itu sangat jelas kita lihat di zaman kita ini, mana orang akan melakukan hal-hal yang tidak normal lagi. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan itu adalah kehendak Allah yang bersifat penghukuman. Allah membiarkan manusia yang berdosa supaya mereka terus melakukan dosa. Bahkan Allah dengan sengaja membutakan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Untuk apa? Untuk menerima penghukuman dari Tuhan. Ini adalah hal yang kita harus pahami, karena kalau kita bertanya kenapa ada orang ketika kita sudah kabarkan Injil dia tetap menolak Injil bahkan sampai dia mati. Mengapa ada orang yang begitu membenci Injil bahkan sampai dia mati? Nah, kita tahu ada kehendak Tuhan yang seperti ini. Allah membiarkan. Allah tidak menyelamatkan dia. Allah membiarkan dia untuk terus melakukan dosa. Di Katekismus Besar Westminster pertanyaan 27 ditanyakan, kesengsaraan apakah yang dibawa oleh kejatuhan umat manusia? Kejatuhan membawa suatu komunikasi yang terputus antara manusia dan Allah, kondisi tidak senang dan kutukannya, sehingga kita merupakan dalam sifatnya adalah anak-anak murka, budak bagi setan, secara adil layak diganjar dengan segala hukuman di dalam dunia dan penghukuman yang akan datang. Allah adalah Allah yang adil dan kehendaknya adalah mengeksekusi keadilannya. Setiap manusia yang berdosa akan diadili dan akan dihukum oleh Allah. Orang selalu bertanya, kalau Allah yang baik kenapa dia menghukum? Ya karena dia adil. Itu adalah kehendaknya. Lalu apakah kita bisa memprotes kehendaknya? Tak bisa. Karena dia adalah Allah. Kita ini manusia. Dan dia yang paling tahu mana yang terbaik. Dan dia memutuskan di dalam kehendaknya, setiap orang yang berdosa yang tidak bertobat akan dihukum. Pertanyaan 28, apa sajakah penghukuman terhadap dosa di dalam dunia ini? Penghukuman terhadap dosa di dalam dunia ini merupakan baik dari dalam, seperti kebutaan jiwa atau pikiran, sebuah akal yang terkutuk, khayalan yang kuat, kekerasan hati, hati nurani yang mengerikan, perasaan yang keji, atau yang dari luar, seperti kutukan Allah di atas ciptaan-ciptaan oleh karena kita, dan hal-hal jahat lainnya yang jatuh atas kita, di dalam tubuh, nama, harta, hubungan, dan pekerjaan kita bersamaan dengan kematian. Seluruh hal ini menjadi penghukuman bagi kita. Mengapa ada orang yang bisa melakukan tindakan kriminal yang menurut kita begitu keji, begitu jahat?
sampai hati, kadang-kadang kita bilang. Karena dosa. Karena hatinya sudah berdosa dan Tuhan tidak ada di dalam hatinya. Sehingga perasaannya menjadi buta. Hati nuraninya pun menjadi buta. Dia tekan perasaannya sedalam mungkin dan dia keluarkan kejahatannya. Sifatnya yang seperti iblis. Makanya jangan heran kalau ada orang yang bisa melakukan hal-hal ini. Ada orang yang tidak lagi bisa menghormati orang lain. Ada orang yang tidak lagi tabu bagi dia atau menjadi sebuah kebiasaan dia untuk menipu, untuk berbohong, untuk memfitnah. Bahkan yang lebih sadis kita mau bilang ada orang yang membunuh. Kenapa? Karena hati nuraninya sudah tertutup. Kadang-kadang kita yang walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, kita bisa merasakan hal ini. Tapi kita bersyukur Tuhan selalu ada dan memberikan kita kesadaran. Contohnya ketika kita sedang emosi, kita bisa dipenuhi oleh emosi kita, sehingga kita tidak lagi pikirkan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Apalagi kalau kita masih muda, orang membuat kita emosi, kita bisa bertengkar dengan sangat hebat. Tapi kita bersyukur, di balik itu semua ada rasa takut. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, yang menyadarkan kita, hati-hati, berhenti, kontrol. Makanya tadi kita katakan bahwa kalau kamu adalah orang yang berdosa dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada yang namanya keinginan yang kuat. Dan keinginan yang kuat ini artinya keinginan yang tidak bisa terkontrol. Aku mau pukul dia, aku tidak peduli. Nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau ada Tuhan dalam hati kita, kita tidak bisa kontrol. Kedagingan kita tidak bisa. Tapi suara Tuhan yang berbicara dalam hati kita, nah itu yang mengontrol kita. Jadi kalau bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, ini akan mereka dapatkan dalam dunia ini. Kekerasan hati di mana mereka tidak lagi bisa peka terhadap suara Tuhan. Dan di pertanyaan 29 ditanyakan, apa saja yang penghukuman terhadap dosa di dalam dunia yang akan datang? Penghukuman terhadap dosa di dalam dunia yang akan datang adalah pemisahan yang kekal dari hadapan Allah yang nyaman dan penyiksaan yang maha memilukan di dalam jiwa dan raga tanpa istirahat di dalam api neraka selamanya. Dalam dunia ini adanya reprobation, adanya Tuhan meninggalkan mereka. Ketika mereka mati, di dunia yang kekal, mereka dihukum di dalam api neraka. Itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah ini adalah kehendak Allah yang disampaikan kepada kita untuk kita berpikir. Kalau kita adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka hati-hati. Kehendak Allah bagi kita adalah kita dihukum. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur. Kalau ada keluarga kita, kenalan kita, sahabat kita, yang kita katakan kita cintai, kita kasihi, kita sayangi, namun belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita tahu, kehendak Allah bagi dia kalau dia terus tidak percaya kepada Tuhan Yesus sampai dia mati, adalah dia ke neraka. Adalah dia tidak akan bisa mengontrol hidupnya penuh dengan dosa. Kalau kita berpikir, bertanya, kenapa dia terus melakukan dosa? Karena itu. Karena dia belum bertobat. Karena dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada kemampuan bagi dia untuk mengontrol dirinya. Maka kita harus dengan tekun berdoa bagi dia, dengan tekun menginjili dia, menyampaikan firman Tuhan kepada dia supaya dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman Westminster ke-33 ayat 2b, dikatakan di sana orang-orang jahat yang tidak mengenal Allah dan tidak taat kepada Injil Yesus Kristus akan dilemparkan ke dalam penyiksaan yang kekal dan dihukum dengan kehancuran yang kekal dari hadapan Allah dan dari kuasanya yang mulia. Bagi musuh-musuhnya Allah adalah seorang hakim yang penuh murka. Dia menghukum mereka oleh karena pemberontakan mereka. Ini mungkin dapat terlihat pada Firaun. Tahu Firaun bagaimana Tuhan mengeraskan hatinya? Lalu ada Bileam. Bileam pun sudah bertemu dengan malaikat Tuhan, masih saja tidak mau bertobat. Dan Herodes Agripa I, kalau kita membaca kisah para rasul bagaimana Tuhan kemudian menghukum dia dengan menampar dia kan, sampai dia mati. Tuhan keraskan hatinya. Bagi anak-anaknya, Allah adalah seorang bapa yang mengasihi. Dia menghajar mereka ketika mereka tidak taat. Contoh-contoh ketika Allah mempraktikkan kehendak yang bersifat menghajarnya dapat ditemukan dalam kehidupan Daud. Daud ketika dia melakukan pembunuhan terhadap suami dari Batseba, yaitu Uria, dan juga perzinahan dengan Batseba. Lalu juga dengan Yunus, kalau kita membaca kitab Yunus, bagaimana Yunus lari dari panggilan Tuhan, dan Tuhan menghukum dia, menghajar dia dengan menurunkan
sebuah musibah di laut, sehingga kapal mereka hampir tenggelam. Lalu dengan kesadarannya karena ini hukuman Tuhan, dia dilemparkan ke laut dan Tuhan kirimkan ikan besar untuk menelan dia. Dan ini adalah kehendak Allah yang bersifat menghajar. Nah, ada perbedaan. Kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, itu disebut sebagai penghukuman. Nah, kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kalau kita berbuat dosa lalu Tuhan anggap itu sebagai sesuatu yang tidak perlu dilihat? Apakah kalau kita sudah bilang, oh aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bebas melakukan dosa dan Tuhan tidak akan bilang apa-apa? Oh tidak. Tuhan akan mengaplikasikan rotannya. Itu disebut sebagai kehendak Tuhan yang menghajar. Dia akan rotan kita. Dia akan hajar kita. Nah, bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk menyadarkan kita. Makanya kadang-kadang musibah dalam hidup kita seperti sakit, penyakit, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam hidup, jangan hanya berpikir bahwa oh ini hanya kesulitan biasa, ini hanya penyakit biasa. Kadang-kadang kita harus mengevaluasi diri. Adakah dosa yang kita lakukan? Jangan-jangan ini adalah rotan daripada Tuhan, supaya kita sadar, supaya kita bertobat, supaya kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau kita dirotan oleh Tuhan, tergantung, bisa rotannya tidak terlalu sakit, bisa menjadi sangat-sangat sakit. Makanya kita sebagai anak Tuhan jangan menjadi bebas untuk melakukan apa saja yang kita mau. Perhatikan betul-betul firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan supaya Tuhan tidak hajar kita. Ini harus kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Yang mereka pikir bahwa mereka tidak ibadah, mereka tidak belajar firman Tuhan, mereka tidak persekutuan di hadapan Tuhan, oh mereka akan santai-santai saja di luar sana, Tuhan akan biarkan mereka begitu saja. Kalau mereka anak Tuhan, Tuhan akan hajar mereka. Tuhan akan rotan mereka supaya mereka sadar. Dan kita harus ingatkan anak-anak kita untuk jangan sampai Tuhan rotan. Nah, kalau Tuhan rotan itu banyak levelnya, dari yang rendah sampai yang sangat tinggi. Kita lihat Daud, rotan Tuhan bagi Daud 4 anaknya mati. Kita lihat Yunus ditelan ikan besar, seolah tidak ada pengharapan untuk hidup lagi. Rotan Tuhan bisa sedemikian kerasnya juga. Ada seorang yang disebut sebagai, saya pernah cerita, the blind Korean pastor, pendeta Korea yang buta. Rotan Tuhan bagi dia adalah buta. Karena dia tidak mau Tuhan panggil dia untuk menjadi hambanya, pendeta. Dia tidak mau, dia lari dari panggilannya. Tuhan buat dia buta, bukan hanya buta. Kalau kita membaca dan menonton kisahnya, ada filmnya. Bukan hanya matanya atau penglihatannya yang tinggalkan dia, tapi istri dan anak. Sampai di titik di mana dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi, dalam keadaan buta dan mencoba untuk membunuh dirinya. Bisa sampai sedemikian. Kalau Tuhan sudah merotan, bisa sampai separah itu. Makanya anak-anak muda kadang-kadang mereka bilang sama saya, Pak, kenapa susah sekali mencari pekerjaan? Pertanyaan saya bagi mereka adalah, ketika waktu kamu bekerja, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu waktu bekerja, kamu meninggalkan Tuhan hanya oleh karena pekerjaanmu. Sekarang karena kamu tidak punya pekerjaan, lalu kamu minta pekerjaan sama Tuhan, kamu pikir Tuhan akan kasih? Apa yang kamu sudah lakukan dengan berkat yang Tuhan berikan kepadamu melalui pekerjaanmu? Kamu gunakan dia untuk apa? Untuk melayani Tuhan kah? Atau untuk foya-foya? Kita mau diberkati oleh Tuhan, maka kita harus memikirkan segala berkat Tuhan untuk kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saja itu menjadi sebuah rotan bagi Tuhan, supaya kamu sadar, kalau Tuhan tidak tolong, kamu tidak akan dapat pekerjaan. Kalau Tuhan tidak berkati, kamu tidak akan dapat gajimu. Jangan pernah lupakan Tuhan. Anak-anak yang sekolah juga, kenapa kamu mau sekolah? Apa tujuanmu sekolah? Apa yang kamu lakukan selama kamu sekolah? Bertanya, kenapa Tuhan tidak berkati studiku? Kenapa Tuhan tidak tolong supaya aku mendapatkan nilai yang baik? Apa yang sudah kamu lakukan? Kalau kamu bermalas-malasan, Tuhan tidak berkati. Jika kamu mendapat nilai yang buruk, itu adalah rotan dari Tuhan. Ketika masa-masa yang sulit, tugas banyak, mau dekat ujian, sakit pula. Kita tanya, Tuhan kenapa? Jangan-jangan karena Tuhan sedang merotan kita. Kita sedang berpikir menggunakan studi kita untuk kesombongan kita sendiri.
Tuhan bisa menghajar kita sedemikian. Nah, masih banyak hal lagi di mana Tuhan menghajar kita. Dan itu baik bagi kita, supaya kita sadar, supaya kita bertobat. Pengakuan iman Westminster, bab 5, ayat 5 dikatakan, Allah yang maha berhikmat, adil dan beranugerah sering sekali membiarkan untuk beberapa waktu anak-anaknya kepada berbagai macam pencobaan dan kerusakan dari hati mereka sendiri, untuk menghajar mereka akan dosa-dosa mereka yang telah lampau, atau untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan yang tersembunyi dari kerusakan dan kelicikan dari hati mereka, agar mereka menjadi rendah hati, dan untuk membawa mereka untuk lebih dekat dan terus-menerus bergantung kepadanya untuk pertolongan mereka, dan untuk membuat mereka lebih waspada terhadap segala kesempatan dosa di masa yang akan datang, dan untuk berbagai akhir yang adil dan kudus lainnya. Kesusahan, kesulitan yang Tuhan timbulkan dalam hidup kita adalah baik untuk menghajar kita. Tapi sekarang kita tahu ada kehendak Allah seperti ini, maka lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Makanya kita sebagai orang Kristen itu kembali sangat penting untuk kita mempelajari kebenaran firman Tuhan dan tahu firman Tuhan, sehingga kita bisa menjaga hidup kita. Hati-hati dengan hidup kita, karena Tuhan terus melihat, walaupun kita anaknya, jangan pikir Tuhan senang-senang saja. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan akan hukum kita. Oke, jadi ini adalah ketujuh kehendak Allah. Jadi kita sudah melihat, pertama, kehendak Allah yang bersifat apa? Ketetapan. Mana Tuhan telah menetapkan segala sesuatunya, ada hal tertentu yang tidak bisa kita kontrol. Ketika kita mencari kehendak Allah, ingat selalu hal ini. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kalau kita tidak bisa kontrol, itu adalah urusan Tuhan. Ada ketetapan Tuhan. Yang kedua, perintah Allah, di mana Allah memberikan kita 10 hukum Taurat. Kita perhatikan langkah mana yang mau kita ambil, boleh atau tidak boleh, sesuai dengan perintah Allah. Yang ketiga, sifat Allah atau kehendak Allah yang bersifat menuntun. Allah menuntun kita dengan kita diberikan keseluruhan firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, menuntun kita untuk tahu mana yang harus kita lakukan. Yang keempat, kerjasama, di mana Allah bekerja sama dengan kita, membantu kita untuk menyadari apa yang harus kita lakukan, dan membuat kita sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu. Self-help with God's help is the best help. Pertolongan dari diri sendiri bersama dengan pertolongan dari Tuhan adalah pertolongan yang terbaik. Yang kelima, kehendak Allah yang bersifat keinginannya, di mana Tuhan menunjukkan kepada kita keinginannya, dan keinginannya adalah untuk keselamatan manusia. Lalu kehendak Allah yang bersifat menghajar, yang keenam, dan yang ketujuh menghukum keenam, ketujuh menghajar, di mana Allah menghukum mereka yang berdosa, tidak mau bertobat. Dan bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita dihajar supaya kita sadar. Dan ketujuh kehendak Allah ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan, supaya dalam kita mencari kehendak Allah dalam hidup kita, kita bisa evaluasi dalam hal-hal ini. Oke, jadi khususnya contohnya bagi yang muda, ketika kamu mencari pasangan hidup. Sekarang kamu tahu, begitu banyak, kalau kamu perempuan, begitu banyak laki-laki di luar sana. Kalau kamu laki-laki, begitu banyak perempuan di luar sana. Kalau contohnya kamu perempuan, lalu kamu mau mencari seorang suami, kamu berdoa, Tuhan berikan aku seorang suami yang berkenan kepadamu. Lalu di depan matamu begitu banyak laki-laki, yang mana yang akan menjadi pasangan? Pertama, tahu ada ketetapan Tuhan. Di antara semua ini pasti ada satu orang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pasangan hidup. Maka aku harus lebih banyak berserah kepada Tuhan. Hal yang kedua, kamu melihat, perintah Allah. Perintah Allah menunjukkan kepada kita hanya ada satu Allah. Lalu karena hanya ada satu Allah, berarti aku tidak boleh menikah dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kalau ada di antara mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lalu mungkin dekat denganku, firman Allah bilang jangan berzina, berarti aku harus mencari laki-laki yang betul-betul bisa menghormati perintah Allah ini. Ketika aku dekat dengan dia tidak berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, dan dia bekerja dengan baik, karena jangan mencuri. Dia bukan seorang yang suka menggosip, karena jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Itu perintah-perintah Allah yang menunjukkan kepada kita, inilah kriteria yang tepat untuk menjadi suamiku. Lalu, apalagi? Bersifat menuntun. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan tolong kita, dan kita mempelajari keseluruhan firman Tuhan. Dan kita Kejadian sampai Wahyu, apa-apa saja hal yang harus kita lakukan dan boleh kita lakukan untuk mencari pasangan hidup kita. Lalu kita bekerja sama dengan Tuhan, dengan berusaha. Artinya kalau kamu perempuan, kamu juga berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik di masa yang akan datang. Kalau kamu laki-laki, kamu juga berusaha untuk menjadi seorang suami yang baik di masa yang akan datang. Dan di saat yang sama kamu juga bekerja. Khususnya bagi laki-laki, ketika kamu mau mencari, kalau kamu mau menikah, bukan hanya kamu duduk dan berdoa saja. Kamu harus lihat, kamu harus perhatikan, kamu harus evaluasi.
Kamu harus menanyakan nasihat dari orang tua, dari hamba Tuhan, dari orang-orang yang mengenal, supaya kamu jangan salah. Ada kerja yang harus dilakukan. Lalu ketika kamu sudah tahu ini semua, kamu lalu mencari kehendak Allah. Keinginannya apa? Keinginan Allah adalah supaya orang diselamatkan. Maka kamu mau nanti pernikahanmu adalah pernikahan yang kudus, sebuah pernikahan yang akan menjadi saksi bagi orang lain. Kenapa kamu menikah itu bukan hanya sekedar supaya kamu punya suami atau supaya kamu punya istri, tapi supaya kamu berdua nanti bisa dipakai Tuhan untuk bersaksi bagi Tuhan. Dan kamu juga lihat sambil menjaga supaya jangan dalam pernikahanmu nanti Tuhan hajar kamu, karena kamu melakukan pernikahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak hal dalam dunia ini bisa dilakukan dalam pernikahan, tapi tidak semua boleh dilakukan dalam pernikahan. Baik kita berbicara tentang kebaktiannya, bahkan sampai ke pestanya, dan bahkan sampai bagaimana kita nanti memimpin keluarga kita masing-masing. Ada orang Kristen ketika dia menikah, diadakan pesta, dan ketika dia adakan pesta yang dilakukan adalah mabuk-mabukan. Apakah itu kehendak Allah? Tentu tidak. Kalau itu kita lakukan, Tuhan akan hajar kita, Tuhan akan marah sama kita. Makanya dalam kamu berpesta pun pernikahanmu, pesta pernikahanmu, lakukan hal-hal yang sewajarnya. Lakukan hal-hal yang berkenan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang tidak berkenan kepada Tuhan jangan lakukan. Karena ada kehendak Allah yang bersifat menghajar. Tuhan bisa hajar kita. Tuhan bisa tidak berkati pernikahan kita. Nah, ini contoh yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita, khususnya untuk anak muda. Dan kepada kita orang tua sama saja. Apapun ketika kita sedang persimpangan saat ini, ingat ketujuh hal ini. Untuk kita selalu waspada. Dan kita nilai mana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagi kamu yang melanjutkan kuliah juga studi, kadang-kadang kita harus melihat. Kalau kita bertanya sampai detail kan, yang mana bidang studi yang mau saya ambil? Bidang studi mana yang harus saya ambil? Ada bidang studi yang mengarah kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada. Tentunya bidang studi yang berbicara tentang model. Boleh nggak orang Kristen jadi model? Mas Mamura, boleh tidak orang Kristen jadi model? Boleh. Ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuannya salah satunya model dengan berpakaian sopan. Tapi ada enggak model yang modelnya selalu berpakaian sopan? Ibu wanita bilang enggak ada. Ada yang sopan, masalahnya lebih banyak yang tidak sopan, kata Ibu Supati. Kalau kita dengar lah ya, dunia permodelan, maka kita tahu bahwa adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin untuk menjadi model tapi masih berpakaian layaknya sebagai orang Kristen. Adalah satu hal yang hampir tidak mungkin. Karena model kan tujuannya supaya dilihat orang, dilihat manusia. Dan biasanya yang ditunjukkan kalau mau dilihat oleh manusia, kalau pakaian rapi seperti ke gereja, siapa mau lihat? Ya kecuali model pakaian ke gereja lah ya. Tapi siapa mau lihat? Nggak laku. Ya, karena dalam permodelan bukan hanya pakaian yang mau ditunjukkan, wajahnya, bodinya, tubuh mereka. Nah itulah apanya, memang itu alatnya. Itu alatnya. Alat yang digunakan dalam pekerjaan permodelan adalah tubuh sendiri untuk ditunjukkan kepada orang lain. Walaupun dalam kita tahu ada level-level keterbukaannya. Tidak semua begitu terbuka, tapi tetap lekuk tubuhnya, kecantikan wajahnya, dan ini semua kedagingan. Maka kalau kita berpikir mau melanjut kuliah, carilah
bidang-bidang yang tidak akan menjurus ke arah-arah yang bisa membuat kita berdosa. Begitu banyak bidang-bidang lain yang tidak akan membuat kita berdosa. Ya, jadi itu salah satu contoh di mana kita bisa melihat kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi mencari kehendak Allah demikian. Bukan hanya sekadar berdoa saja, ibadah saja, tapi lebih penting dalam mencari kehendak Tuhan dengan mempelajari kebenaran firman-Nya. Nah, kita akan mempelajari tentang Allah Tritunggal. Oke, kita istirahat sebentar, 10 menit. Oke, kita kembali dengan kuis sebentar, lalu kita lanjutkan dengan Allah Tritunggal. Oke, 10 menit. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita mulai mempelajari mengenai Allah Tritunggal. Apakah Allah Tritunggal adalah sebuah doktrin yang benar? Apakah Tritunggal adalah ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan? Atau memang ada dalam Alkitab? Atau mungkin kita pernah mendengar orang di luar sana bilang Tritunggal bukanlah ajaran Alkitab. Dan di Indonesia ini ada orang-orang seperti ini. Contohnya seperti Joshua Tewu. Dalam ajaran-ajaran mereka adalah bahwa Allah itu Esa. Jadi kalau Esa ya satu pribadi. Tritunggal berbicara tentang Allah itu Esa tetapi 3 pribadi. Nah, ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin 1 tapi 3? Allah itu Esa, jadi bukan 3 pribadi. Oke. Lalu siapa itu Allah Anak? Siapa itu Allah Roh Kudus? Nah, begitu banyak cara mereka kemudian mencoba menjelaskannya. Ada yang mengatakan bahwa ini seperti seorang pria yang di rumah dia adalah seorang bapa. Bahwa dia adalah seorang guru, maka di sekolah dia seorang guru. Dan di saat yang sama mungkin dia seorang kepala desa. Di desanya dia seorang kepala desa. Jadi satu pribadi tapi memiliki jabatan yang berbeda-beda. Tergantung di mana dia berada. Tapi apakah benar Allah Tritunggal sebenarnya? Atau benar Allah seperti ini? Nah, kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya. Pertama yang kita tahu adalah Bapa adalah Allah. Itu udah pasti. Kemudian kita juga sudah pelajari bahwa Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus adalah Allah juga, ya kan? Dan yang ketiga kita juga pelajari bahwa Roh Kudus juga Allah. Nah, kita sudah tahu bahwa ketiga pribadi yang kita mau bicarakan ini adalah Allah. Tapi apakah memang ada 3 Allah? Nah, kita pelajari kemarin bahwa kita ini monoteisme. Berarti hanya ada satu Allah, Allah itu Esa. Kita tidak percaya kepada triteisme, yaitu 3 Allah. Atau bahkan politeisme, yaitu banyak Allah. Kita hanya percaya kepada satu Allah. Tapi ada 3 pribadi. Lalu bagaimana cara kita mencoba memahaminya dan memegangnya di dalam pengertian kita atau dalam kepercayaan kita. Dalam pengakuan iman Westminster bab 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sini tentang Allah dan tentang Tritunggal yang kudus. Hanya ada satu Allah yang hidup dan yang benar, yang adalah tidak terbatas di dalam wujud dan kesempurnaannya, seorang roh yang paling murni yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani, yang tidak memiliki tubuh, bagian-bagian tubuh atau nafsu, tidak berubah, tidak terhingga, abadi, tidak terpahami, maha kuasa, paling berhikmat, paling kudus, paling bebas, paling mutlak, melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana kehendaknya yang tidak berubah dan yang paling benar untuk kemuliaan namanya sendiri, maha kasih, beranugerah, murah hati, panjang sabar, berlimpah kebaikan dan kebenaran, mengampuni segala kesalahan, pelanggaran dan dosa, pemberi upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan lagi pula yang paling adil dan tegas dalam penghakimannya, yang membenci dosa dan yang tidak sewenang-wenangnya mengampuni orang yang berdosa. Hal ini kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa Allah adalah roh, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang maha adil, Dia adalah Allah yang maha mengetahui. Nah, ini kita sudah pelajari sebelumnya. Dan Allah ini mempunyai seluruh hidup, kemuliaan, kebaikan, kelimpahan berkat di dalam dan dari dirinya, serta di dalam dan bagi dirinya sendiri segala kecukupan, tidak bergantung dalam kebutuhan apapun dari makhluk-makhluk yang telah Ia ciptakan, tidak mendapatkan kemuliaan apapun dari mereka, tetapi hanya menyatakan kemuliaannya sendiri di dalam, melalui, untuk dan kepada mereka. Dan sesatunya sumber dari segala yang ada, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dialah segala sesuatu. Dia menciptakan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia memiliki kedaulatan yang mutlak atas mereka, untuk melakukan apa yang Dia sendiri inginkan oleh mereka, untuk mereka atau atas mereka. Dalam penglihatannya segala sesuatunya terbuka dan nyata, pengetahuannya tidak terbatas, mutlak, dan berdiri sendiri atas segala ciptaannya, sehingga baginya tidak ada yang kebetulan dan tidak pasti. Dia maha kudus di dalam segala rencananya, di dalam segala pekerjaannya, dan di dalam segala perintahnya.
Dia mempunyai hak untuk menerima dari malaikat-malaikat dan manusia dan setiap ciptaan lainnya segala ibadah, pelayanan atau ketaatan yang Dia ingin tugaskan kepada mereka untuk dilakukan. Dan ini adalah penjelasan-penjelasan yang kita sudah bahas sebelumnya tentang siapa itu Allah, karakternya, sifatnya seperti apa. Dan Allah ini yang begitu besar ini dilanjutkan di sini dikatakan, di dalam kesatuan kealahan terdapat 3 pribadi dari satu hakikat, kuasa dan kekekalan, yaitu Allah Bapa, Allah Putra atau Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa tidak berasal dari siapapun dan juga tidak diperanakkan oleh siapapun, tidak keluar dari apapun. Allah Putra atau Allah Anak adalah diperanakkan secara kekal oleh Allah Bapa. Allah Roh Kudus secara kekal berasal dari Allah Bapa dan Allah Putra atau Allah Anak. Jadi di sini dijelaskan kepada kita ada 3 pribadi di dalam kealahan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya di sini disebutkan satu hakikat, satu hakikat, kuasa dan kekekalan. Satu hakikat, kuasa dan kekekalan. Artinya setara di dalam hakikat mereka sebagai Allah, di dalam kuasa mereka sebagai Allah, dan di dalam kekekalan mereka. Kalau Allah Bapa ada sebelum dunia ini ada, Allah Anak juga ada sebelum dunia ini ada, dan demikian juga Roh Kudus. Kalau Allah Bapa tetap ada selama-lamanya, setelah dunia ini pun tidak ada lagi, Allah Anak juga sama, Allah Roh Kudus juga sama. Allah Anak bukan ada oleh karena diciptakan oleh Allah Bapa. Artinya Allah Bapa duluan ada, baru Allah Anak diciptakan. Tidak. Allah Anak tidak ada atau bukan ada karena waktu dia lahir dari Maria. Nah, sebelum dia lahir dari Maria, dia sudah ada. Dia adalah Allah. Nah, itu dimasukkan di sini. Nah, apa selanjutnya, penjelasan selanjutnya nanti kita lihat. Jadi, pertama yang kita lihat di sini adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa dan Dia memiliki 3 pribadi. Oke? Lalu dalam katekismus singkat Westminster dikatakan, pertanyaan kelima, apakah Allah lebih dari satu? Jawabannya tetap hanya ada satu Allah yang hidup dan yang benar. Nah, ini prinsip yang harus selalu kita pegang, perhatikan, hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Allah yang hidup dan yang benar. Lalu pertanyaan ke-6, berapa pribadikah yang terdapat dalam kealahan? Ada 3 pribadi. Satu Allah tapi 3 pribadi di dalam kealahan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah Allah yang satu, Allah yang sama di dalam hakikatnya, sama di dalam kuasa dan kemuliaannya. Dalam katekismus besar Westminster pertanyaan 9 ditanyakan, berapa pribadikah yang terdapat di dalam kealahan? Ada 3 pribadi di dalam kealahan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah Allah yang tunggal, benar, kekal, sama di dalam hakikatnya, sama di dalam kuasa dan kemuliaannya, walaupun dibedakan oleh sifat pribadi mereka. Nah, sifat pribadi di sini berbicara tentang tugas dan fungsi mereka. Oke? Mereka memilih untuk memiliki perbedaan di dalam tugas dan fungsi mereka. Pertanyaan 10, apakah sifat pribadi dari ketiga pribadi dari kealahan adalah tepat bagi Bapa untuk memperanakkan Putra, dan bagi Putra untuk diperanakkan oleh Bapa, dan bagi Roh Kudus untuk berasal dari Bapa dan Putra atau Anak dari segala kekekalan. Artinya dalam fungsi mereka, walaupun mereka tadi setara di dalam hakikat mereka sebagai Allah, setara dalam kuasa mereka sebagai Allah, setara di dalam kekekalan mereka sebagai Allah, namun mereka memilih untuk memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Allah Bapa fungsinya dalam keselamatan kita adalah mengutus Allah Anak. Allah Anak fungsinya dalam keselamatan kita adalah diutus oleh Allah Bapa dan mati di atas kayu salib bagi kita. Dan Allah Roh Kudus fungsinya dalam keselamatan kita adalah diutus oleh Allah Bapa dan Allah Anak untuk masuk dalam hati kita, untuk memberikan kita pengertian-pengertian yang kita butuhkan untuk diselamatkan. Apakah itu membuat Allah Anak lebih rendah daripada Allah Bapa? Tidak. Dalam hakikatnya tidak. Tapi dalam fungsinya mereka dibedakan. Oke? Nah, itu dasar-dasar yang perlu kita pahami mengenai Allah Tritunggal. Jadi kalau kita mau gambarkan dia, banyak orang mencoba menggambarkan, salah satunya tadi dengan yang saya katakan, nah itu adalah gambaran yang salah. Karena itu hanya satu pribadi tapi memiliki 3 jabatan yang berbeda. Nah, itu bukan Allah Tritunggal. Lalu ada juga coba menggambarkan dia seperti telur. Nah, telur ada cangkangnya, ada putih telurnya, lalu ada kuning telurnya. Jadi 3 kan? Tapi 1. Nah, ini apakah benar? Tidak benar. Kenapa? Karena cangkang, putih telur, kuning telur bisa dipisahkan? Bisa kan? Kalau kita rebus telur, cangkangnya kita buang,
Kalau kita makan putihnya, kita pisahkan putihnya dari kuningnya. Bisa. Sementara Allah Tritunggal, walaupun mereka 3 pribadi, tapi tidak dapat dipisahkan. Mereka dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Sama halnya kalau orang coba menggambarkan dia seperti kopi. Ada air, ada kopi, ada gula. Juga tidak bisa. Karena ketiga hal ini juga bisa dipisahkan. Maka yang gambaran klasik yang biasa kita gunakan, yang juga diajarkan oleh guru kita adalah gambaran yang seperti segitiga. Jadi kalau kita mau gambarkan dia, di sini ada, mungkin kita di tengah-tengah ada, itu adalah huruf theta dalam bahasa Yunani karena berasal dari kata theos, yaitu Allah. Dan Allah ini ada Allah Bapa, lalu ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu Allah Bapa adalah Allah Anak, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Lalu kita gambarkan dia seperti sebuah segitiga. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu Allah. Ya, gambaran klasik yang sampai hari ini saya pun percaya masih bisa menggambarkan tentang Allah Tritunggal. Itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda satu dengan lain. Allah Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka satu sebagai Allah. Inilah kepercayaan kekristenan. Terserah orang mau bilang apa, inilah kepercayaan kita. Lalu kita mau bertanya, apakah ini sesuai dengan Alkitab? Apakah ada betul dalam Alkitab ajaran ini? Jawabannya tentu ada. Kalau kita membaca Tritunggal dalam kitab suci. Walaupun kata Tritunggal tidak ditemukan di dalam kitab suci. Nah, ini yang menjadi satu cara mereka berargumen. Mereka bilang, kamu baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada kata Tritunggal. Wah, lalu bagaimana? Coba saja baca, memang benar. Mau cari dimanapun tak ada kata Tritunggal dalam Alkitab. Tapi apakah karena tidak ada kata dalam Alkitab lalu itu menjadi sebuah hal yang salah? Nah, ini saya bilang argumen kekanak-kanakan. Karena katanya persis tidak ada, maka itu tidak benar. Sangat kekanak-kanakan. Karena banyak hal dalam Alkitab ini kata yang persis tidak ada. Ada dalam Alkitab kata narkoba? Tidak ada kan? Dalam Alkitab tidak ada dibilang jangan pakai narkoba. Enggak ada kan? Oh, berarti boleh pakai narkoba. Kan lucu sekali argumennya. Tapi ini mereka bilang, mereka menganggap diri mereka profesor, orang-orang hebat yang bisa bahkan menghakimi Allah, bisa bahkan mengatakan bahwa Allah harus seperti ini. Tapi argumen mereka sangat kekanak-kanakan. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, jangan hiraukan mereka. Anggap mereka seperti anak kecil. Iya, karena memang argumennya sangat kekanak-kanakan. Jadi memang kata Tritunggal tidak ada. Jadi itu sepenuhnya tetap merupakan kata yang dan ajaran yang Alkitabiah. Walaupun itu tidak ada dalam Alkitab, tetap dia Alkitabiah. Tetap dia sesuai dengan Alkitab. Ajaran bahwa satu Allah yang hidup dan benar adalah 3 pribadi secara progresif terungkap di dalam Alkitab. Walaupun tidak begitu jelas terungkap di dalam Perjanjian Lama, namun sangat jelas di dalam Perjanjian Baru, di mana kita melihat Allah Putra atau Allah Anak menjadi manusia dan Allah Roh Kudus bekerja dengan sangat berkuasa melalui gereja. Kalau kita membaca Alkitab, pertama-tama kita tidak akan bisa terlepas dari adanya pribadi ini. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu yang selalu memberikan kita kesan, ada kesan 3 pribadi ini. Nah, itu pertama yang harus kita pahami. Lalu secara detailnya kita lihat dalam Perjanjian Lama. Bukti dari Perjanjian Lama, ketiga pribadi dalam kealahan terlihat di dalam penciptaan dunia. Roh Kudus disebutkan di dalam Kejadian 1 ayat 2. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 2. Dalam Kejadian 1 ayat 2, sana diberitahukan kepada kita, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Roh Allah di sini adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah ada ketika dunia diciptakan.
Kemajemukan kealahan adalah nyata dalam penyebutan kita dan milik kita. Kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Berapa pribadi yang menciptakan dunia? Satu pribadi. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan di sini. Berfirmanlah Allah. Siapa yang berfirman? Allah. Baiklah kita. Bukan dia bilang baiklah saya, baiklah aku, tapi baiklah kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu orang bilang, oh ini mungkin adalah kita, maksudnya di sini Tuhan dan malaikat. Oh jadi malaikat juga menciptakan. Nah, kalau ada yang bilang bahwa kita di sini artinya Allah dan malaikat, itu tidak benar karena malaikat tidak ikut menciptakan. Yang menciptakan itu Allah. Jadi kalau Allah yang menciptakan berarti ada kemajemukan. Ada lebih dari satu pribadi diungkapkan kepada kita di sini. Dan satu pribadi ini kalau kita membaca Keluaran atau Ulangan 6 ayat 4 dikatakan bahwa tetap Allah adalah Esa. Berarti kita di sini lebih dari satu pribadi tapi tetap Esa, tetap satu. Malaikat Tuhan yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 16, pasal 22, pasal 31 dan juga dalam Keluaran 3, juga dalam Yosua pasal 5 adalah juga dipanggil Tuhan atau Yahweh. Malaikat khususnya adalah pribadi kedua dari Tritunggal yang kudus, penjelmaan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama khususnya tadi ayat-ayat seperti itu, contohnya kita lihat Kejadian pasal 16. Kejadian pasal 16 ayat 10. Kejadian pasal 16 ayat 10. Katakan di sini lagi, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Nah, kata malaikat Tuhan di situ itu bukan malaikat biasa, tapi itu artinya atau tertuju kepada pribadi Tuhan Yesus. Itu yang disebut sebagai teofani. Teofani artinya Allah menjelma menjadi manusia supaya bisa dilihat oleh manusia. Tuhan Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia, lahir dari anak darah Maria, dia juga sama seperti Allah Bapa, yaitu berbentuk roh. Dia adalah roh. Lalu setelah nanti dia menjadi manusia, barulah dia memiliki tubuh manusia. Jadi supaya dia bisa kelihatan kepada orang, dia menggunakan menampakkan dirinya sama seperti malaikat menampakkan diri kepada manusia. Jadi dia disebut sebagai malaikat Tuhan. Kenapa dia disebut sebagai malaikat Tuhan? Karena kata malaikat artinya seseorang yang diutus. Dan Tuhan Yesus datang sebagai utusan Bapa untuk memberitahukan kepada Abraham tentang sesuatu, yaitu mengenai keturunannya. Jadi dalam malaikat-malaikat Tuhan ini kita bisa baca juga dalam Kejadian 22, 31 tadi yang saya sebutkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya kalau kita ingat, Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang Yahudi kan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi itulah maksud Tuhan Yesus. Di sini dia menunjukkan kepada kita, Abraham ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah ada, bahkan menampakkan diri kepada Abraham. Dan disebut sebagai malaikat Tuhan. Lalu Roh Allah secara terus-menerus tertuju kepada pribadi yang berbeda di dalam kealahan. Kejadian 1 ayat 2 tadi kita sudah baca, Keluaran pasal 31, Ayub 26, Zakaria 4 ayat 6, Yesaya 63 ayat 10 dan 11 dan Mazmur 51 ayat 11. Mari kita lihat Keluaran 31. Keluaran 31 ayat 3 sampai 4. Dan di sini, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Nah, di sini, kalau suatu hari kalau Tuhan tolong, mungkin kita bisa mempelajari yang namanya pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Apakah kita tertarik untuk belajar pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di Perjanjian Lama juga dan juga di Perjanjian Baru? Banyak pekerjaan Roh Kudus. Salah satunya ini adalah memberikan orang kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam pelayanan Tuhan. Ketika nanti pun kalau kita membaca tentang bagaimana Tuhan ini pembangunan kemah, saya tidak salah, bentar ya. Ya, lalu nanti kalau pembangunan bait suci, akan ada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus
Supaya mereka apa? Supaya mereka menjadi ahli. Ahli dalam tembaga, ahli dalam emas, perak, kayu, untuk membangun bait suci. Sesuai dengan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu salah satu pekerjaan Roh Kudus. Menuntun seseorang untuk melakukan pelayanan. Dan itu yang sering kita baca di dalam Perjanjian Lama. Jadi dalam Perjanjian Lama kita melihat ini. Ada Allah Bapa, lalu ada Allah Anak, lalu ada Allah Roh Kudus. Kita tidak bisa memisahkan kita dari fakta ini. Bahwa dalam Perjanjian Lama ada 3 pribadi. Dan lebih jelas diberitahukan kepada kita dalam Perjanjian Baru mengenai 3 pribadi ini yang berbeda. Kalau kita membaca dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17, mari kita lihat bukti dari Perjanjian Baru. Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Menyatakan di sini, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau di dalam Perjanjian Lama mungkin kita masih melihat bahwa ada 3 pribadi, tapi mungkin 3 pribadi ini adalah satu pribadi, ya kan? Tapi di sini jelas sekali ditunjukkan kepada kita bahwa ada 3 pribadi, yaitu pribadi pertama yaitu Bapa, lalu ada pribadi kedua yaitu Allah Anak, lalu ada pribadi yang ketiga yaitu Allah Roh Kudus. Dan mereka menunjukkan perbedaan. Mereka bukan satu orang dengan jabatan yang berbeda, tapi mereka adalah 3 pribadi. Allah Anak sedang dibaptis, lalu Allah Roh Kudus turun seperti rupa merpati, lalu Allah Bapa ada di sorga dan bersuara dari sorga. Dari sini kita melihat bahwa ini adalah 3 pribadi yang berbeda. Tapi apakah mereka bisa dipisahkan atau mereka berpisah? Tidak. Kalau mereka pisah berarti ada 3 Allah. Mereka tidak bisa. Karena Alkitab berkata bahwa hanya ada 1 Allah. Perintah misi Yesus kepada gereja dalam Matius 28 ayat 19 menggunakan nama tunggal untuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini membuktikan kesatuan Tritunggal. Mari kita lihat Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Kita lihat di sini, dikatakan di sini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita tidak melihat dikatakan di sini bahwa baptislah mereka dalam nama-nama. Nah, itu yang dimasukkan di sini. Tapi disebut sebagai nama tunggal. Walaupun ada 3 di sini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi mereka disebut namanya, 1 nama. Jadi kalau kita menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menyebutkan 1 nama Allah. Tapi 3 pribadi yang berbeda. Dengan fungsi dan tugas mereka yang berbeda. Tapi mereka tetap 1. Ada tingkatan fungsional dalam kealahan. Allah Bapa selalu disebut sebagai yang mengutus Allah Anak. Lalu dan Allah Anak yang mengutus Allah Roh Kudus. Oke, jadi itu bisa kita lihat dalam beberapa ayat itu. Kita lihat Galatia pasal 4 ayat 4. Galatia pasal 4 ayat 4. Katakan sini, tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kalau kita membaca Galatia 4 ayat 6, di ayat 6-nya dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi di sini terlihat bagaimana Allah Anak diutus oleh Allah Bapa dan Allah Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa dan juga diutus oleh Allah Anak. Kalau kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Katakan di sini, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kepada segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pasal 15 ayat 26. Dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dan dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kalau Roh Kudus itu bukan yang diutus oleh Bapa, tapi Tuhan Yesus juga utus. Tapi tetap ini adalah tingkatan fungsional, bukan tingkatan derajat.
Bukan hakikatnya yang berbeda, tapi fungsinya. Allah Bapa mengutus Allah Anak dan Allah Bapa mengutus Allah Roh Kudus. Tapi mereka tetap adalah satu Allah. Itu kita lihat dalam Alkitab. Dan lebih lagi, ketika kita berdoa kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus, yaitu anaknya, dan di dalam Roh Kudus, yaitu penolong kita. Kita bisa baca itu, Matius pasal 6 ayat 6 adalah doa Bapa kami yang di sorga. Lalu dalam Yohanes 14, kita lihat Yohanes 14 ayat 13. Dikatakan kepada kita bahwa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Nah, makanya kalau kita berdoa, selesai kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Okay? Nah, kita meminta kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Dan lalu kita juga ditolong oleh Roh Kudus. Kalau kita membaca Roma 8 ayat 26 sampai 27. Ketika kita berdoa, kita ditolong oleh Roh Kudus. Katakan di sini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita berdoa kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus dan ditolong oleh Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ini juga kita lihat ketika Tuhan Yesus dibaptis, kita melihat ada 3 pribadi. Ketika secara fungsional kita melihat ada 3 pribadi. Lalu dalam kita berdoa, Tuhan juga ajarkan kepada kita bahwa ada 3 pribadi. Teks yang lain dalam Perjanjian Baru tentang Tritunggal ada di 2 Korintus 13 ayat 13, yaitu ucapan berkat kerasulan, dan juga dalam Wahyu 4 ayat 8 ketika dikatakan di sana tentang Allah Tritunggal yang kudus, suci, 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 kudus, kudus, kudus. 3 pribadi. Dan sangat jelas kalau kita membaca 1 Yohanes 5 ayat 7. Sana sudah dikutip bagi kita, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Siapa? Bapa, lalu firman, dan firman di sini adalah Tuhan Yesus. Yohanes suka menggunakan kata firman ketika dia berbicara tentang Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sangat penting. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sangat penting. Perlu untuk dihafal. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, di dalam sorga, yaitu Bapa, firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi dalam doktrin yang kita lihat dalam Alkitab, apa yang diajarkan kepada kita? Hanya ada satu Allah. Satu Allah ini adalah Allah yang mempunyai 3 pribadi. 3 pribadi tetapi satu Allah. Mereka tidak dapat dipisahkan karena mereka hanya satu, tapi mereka dapat dibedakan. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. 3 pribadi tetapi satu Allah. Satu Allah, 3 pribadi. Nah, ini cara guru saya mengajarkan kami juga. Jadi ingat, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi kalau ada orang bilang, Allah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Well, katanya memang tidak ada, tapi ajarannya ada. Kita tidak bisa lari dari fakta Alkitab bahwa memang hanya ada satu Allah. Tapi satu Allah ini terdiri dari 3 pribadi yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan karena mereka tetap adalah satu. Jadi ada orang-orang yang menyerang Allah Tritunggal. Ini ketahui saja orang-orang ini, ada yang mereka disebut Unitarianisme, mengajarkan bahwa ada satu Allah tetapi Allah ini tidak di dalam 3 pribadi. Bahkan jika Allah Bapa, Putra, Allah Anak, dan Roh Kudus boleh digambarkan, hanya Bapa lah yang merupakan Allah. Ini seperti gereja Mormon. Gereja Mormon ini Unitarianisme, dan banyak sekali sekarang yang mirip dengan Unitarisme tapi hampir ke Sabellianisme. Nanti kita lihat ini. Sabellianisme adalah kepercayaan bahwa hanya ada satu pribadi dalam kealahan yang muncul pada waktu yang berbeda di dalam bentuk yang berbeda. Kadang-kadang sebagai Bapa, kadang-kadang sebagai Putra, dan kadang-kadang sebagai Roh. Ini tadi yang saya bilang bahwa seperti seorang yang satu pribadi tapi memiliki 3 jabatan yang berbeda. Dan ini jelas sekali tidak sesuai tadi dengan Matius pasal 3 kan? Bukan kadang-kadang, tapi Matius pasal 3 berbicara tentang 3-3-nya ada di situ dalam waktu bersamaan. Dan Sabellianisme ini yang sangat gencar dalam dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Yang saya sebutkan seperti Joshua Tewu, dia lebih ke Sabellianisme. Hati-hati sekarang kita mendengarkan khotbah ajaran di YouTube itu, hati-hati. Karena ada orang-orang ini yang sedang keras-kerasnya berbicara bahwa Allah itu Esa.
Dan Tritunggal itu adalah doktrin yang tidak sesuai dengan Alkitab. Hati-hati. Dan argumen mereka, kalau kita tidak pahami Alkitab, kita akan mudah sekali tertipu. Jadi kalau ada yang bilang Allah itu Esa dan tidak ada Tritunggal, kembali ke bagian ini. Oke, pelajari kembali, baca kembali supaya kita bisa ingat, supaya kita tidak mudah terbohongi oleh mereka. Oke, lalu ada Arianisme, menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Kristus ditujukan sebagai seorang ciptaan yang telah mencapai tingkatan tertinggi dari keberadaan ciptaan. Arianisme melihat Yesus sebagai seorang Allah, tetapi bukan Allah sendiri. Dan ini adalah yang paling keras berbicara, ini adalah, tahu apa? Saksi Yehova. Gereja Saksi Yehova percaya dengan ini bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah. Dia adalah manusia yang dijadikan Allah. Mencapai tingkatan tertentu untuk menjadi seorang Allah. Dan ini argumen mereka, hati-hati, mereka akan mulai menggunakan bahasa asli. Di sini saya kutipkan Yohanes 1 ayat 1. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, yang dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pernah lihat Alkitab Saksi Yehova? Ada, mereka punya Alkitab mereka sendiri, terjemahan mereka sendiri. Dan dalam terjemahan mereka, Yohanes 1 ayat 1, kalau ada datang ke rumah kita suraya, mereka baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah seorang Allah. Ditambah kata seorang di sana. Dan hati-hati dengan mereka, karena mereka akan datang kepada kita dengan mengatakan, lihat bahasa Yunaninya. Oh, saya pernah ketemu dengan satu orang waktu saya masih kuliah dulu di Singapura. Saya ketemu sama dia bukan di rumah, bukan di asrama, tapi di jalan. Dia tiba-tiba datang sama saya dan bicara sama saya bahwa dia mau menginjili saya. Dan dia membuktikan sama saya bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah. Dan salah satu ayat yang dia pakai adalah Yohanes 1 ayat 1. Dan ketika dia bilang itu, dia bicara tentang bahasa Yunaninya. Dia tantang saya, dia bilang, apakah kamu bisa baca bahasa Yunani? Dia bilang. Saya bilang saya bisa, saya pelajari, saya tidak ahli, tapi saya pelajari. Lalu dia suruh saya baca ini Yohanes 1 ayat 1, baca, katanya. Dia mau uji apakah saya bisa baca bahasa Yunaninya. Oke, saya bacakan bagi dia. Lalu dia mengatakan, saya bukan hanya tahu bahasa Yunani, tapi saya bisa bicara dalam bahasa Yunani, kata dia. Wah, saya udah mulai takut kan, ini orang bisa bicara bahasa Yunani, saya nanti nggak ngerti apa yang mau dia bilang ini. Jangan saya ikut pula doktrinnya dia kan. Tapi setelah saya dengarkan dia, ternyata lalu saya pelajari kemudian nanti, ini adalah salah satu cara mereka mengaku bisa berbahasa Yunani, padahal mereka pelajari hanya satu ayat ini aja. Mereka pelajari satu ayat ini hanya untuk menipu begitu banyak orang, membawa begitu banyak orang untuk percaya dengan ajaran mereka. Hanya satu ayat ini aja mereka tahu sebenarnya, atau beberapa ayat yang mendukung apa yang mereka mau katakan. Jadi kalau mereka suruh, saya menyesal tidak suruh dia baca. Jangan dia tidak baca. Jadi dalam ayat ini selalu berbicara tentang, minggu depan saya akan jelaskan lebih dalam mengenai ini. Nah, tidak sempat waktu untuk saya bicarakan ini. Ini ada hubungannya dengan grammarnya atau tata bahasanya. Saya mau kita mengerti ini, makanya saya minta waktu untuk minggu depan saja, supaya jelas saya jelaskan, supaya kita jangan tertipu oleh Saksi Yehova yang datang ke rumah-rumah kita. Dan kalau mereka pun datang, kalau mereka sudah sebut mereka Saksi Yehova, nggak usah undang mereka dalam rumah. Bilang saya orang Kristen dan saya tidak percaya dengan Saksi Yehova. Karena mereka ada yang betul-betul hanya mempelajari satu ayat ini hanya untuk membawa kita ke ajaran mereka yang sangat-sangat tidak alkitabiah. Oke, minggu depan saya akan ceritakan lebih detail apa yang saya lakukan dengan orang itu. Jadi hati-hati. Oke, mereka disebut sebagai sebenarnya Arianisme, lalu berubah menjadi Saksi Yehova yang kita kenal sekarang. Jadi ringkasannya hanya ada satu Allah, dalam kesatuan ini terdapat ketritunggalan. Ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kealahan tidak terpisah atau terbagi, tetapi berbeda. Bapa bukan Putra atau Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Bapa adalah Allah, Putra atau Anak adalah Allah, dan Roh adalah Allah. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kamu membuktikan ajaran Saksi Yehova tentang Tritunggal adalah salah? Nah, minggu depan kita lihat. Oke? Jadi itulah mengenai Allah Tritunggal. Ada pertanyaan? Allah Tritunggal sebenarnya bukan untuk kita pahami, tapi untuk kita ketahui. Karena bagaimanapun otak kita ini coba untuk memahaminya, sangat sulit.
Bagaimana ada 3 tapi 1? Itu tidak masuk akal, orang bilang. Ya memang tidak masuk akal. Kalau dibilang 3 ya 3. Mana mungkin 3 adalah 1, kan begitu? Tidak masuk akal. Memang bukan untuk kita pahami, untuk kita ketahui dan kita rendahkan diri kita kepada fakta Alkitabiah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita nggak mau percaya dengan apa kata Alkitab, lalu kenapa sebut diri lagi orang Kristen? Untuk menjadi orang Kristen, kita tidak perlu memahami Allah sepenuhnya. Ingat kembali, Spurgeon katakan, kalau seseorang mau memahami Allah, dia sama seperti Agas yang mencoba meminum air sesamudra. Bisa dia? Sanggup dia? Tak sanggup. Kita juga sama. Kita hanya perlu tahu Alkitab ajar seperti itu, kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, karena kita orang Kristen. Ada pertanyaan? Tak ada? Tak ada pertanyaan? Pernah ketemu saksi Yehova? Pernah ke rumah? Pernah ke rumah ya? Mereka sangat gencar ya. Seandainya kita juga segencar itu. Pergi ke rumah-rumah. Kadang-kadang kita merasa, kita jangan pergilah ke rumah-rumah orang Kristen kan, untuk menginjili mereka. Tapi mereka saja yang tidak Alkitabiah, mereka pergi ke rumah orang Kristen juga untuk mengajarkan ajaran mereka. Nah, kita juga punya ajaran. Harusnya kita juga gencar seperti mereka. Kita berdoa. Di Batu Aji ada gereja Yehova. Oh, kalau PAU saya tahu di dekat rumah Ibu Selfie. Hah? Di Putri Hijau ya, Pak? Oh. Oh, di dekat SMK 1. Oh. Iya. Betul. Kayaknya pernah lewat. Betul. Ada saksi Yehova di situ. Oke, jadi kadang-kadang rumah ibadah mereka sederhana kan. Jadi mereka sangat gencar. Mereka punya majalah, mereka punya buku, mereka punya traktat. Itu dengan kualitas yang bagus mereka bagi-bagikan. Hati-hati sekali. Oke, kadang-kadang sangat-sangat membuat kita bisa jatuh ke dalam ajaran mereka. Oke, jadi minggu depan kita fokus kepada apa yang mereka bahas mengenai Yohanes 1 ayat 1 dan kita lanjutkan studi kita minggu depan. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa.